Baik, malam ini masih bersama Mas Waskito. Sebelumnya kita sapa dulu teman-teman. Salam Rahayu Mas Waskito. Rahayu, Bagaimana kabarnya? Rahayu Baik? Mas Aryo. Baik, Baik dan ya. lebih baik dari kemarin. Rahayu, puji Rahayu. Mas Waskito, terkait dengan ini secara umum ya, yang sering kali teman-teman itu banyak dibahas di berbagai kalangan umum lah ya, sehubungan dengan meditasi Mas Waskito. Nah, bagaimana cara pandang gitu ya, cara pandang Mas Waskito terkait dengan meditasi sebenarnya Mas Waskito ini, yang sebenarnya teman-teman seringkali banyak yang mencari sebuah penuntun atau banyak terkait dengan teman-teman itu mencari tentang guru yang pas gitu ya. Nah, mungkin Mas Waskito ini bisa membantu teman-teman di rumah. Nah, hari ini temanya adalah bagaimana cara pandang Mas Waskito sehubungan dengan meditasi. Meditasi itu apa sih, Mas? Meditasi kembali ke kesadaran Ya, tentang hidup, tujuan hidup. Dan dengan bermeditasi, kita bisa melepaskan segala beban, permasalahan yang mungkin tidak bisa diselesaikan dengan logika. Bermeditasi ini kan juga konsep raga, jiwa, dan ruh kita. Untuk apa? Untuk menyampaikan suatu beban, permasalahan yang tidak bisa disampaikan dengan logika, dengan bahasa diam dan mengolah nafas. Dan bermeditasi juga bisa membuka aura yang lebih bagus untuk berhubungan sosial, berhubungan ke materi, nggak tahu finansial, nggak tahu untuk berusaha. Dan meditasi juga memberikan kita lebih sehat, lebih bugar, lebih berenergi. artinya lebih mencapai ketenangan ya, Mas. Ketenangan, pikiran dan juga batin. Ya, baik Mas. Ini sesi kali ini saya harap supaya lebih mengkerucut gitu ya, teman-teman yang di rumah, agar bisa bisa praktek secara langsung sehubungan dengan ini Mas, yang sering ini teman-teman cari itu kan banyak tuh teman-teman tuh yang secara ekonomi itu dia mampu, kemudian ada lagi yang secara ekonomi sedang terpuruk gitu ya. Nah, sehubungan dengan problem masalah tersebut, saya harap Mas Hera, Mas Waskito itu bisa menjelaskan tentang apakah dalam meditasi itu bisa mencapai titik tenang gitu, ketika carut marutnya itu dulu Mas yang paling mendasar. Nah, meditasi ketenangan, bagaimana cara pandang Mas Waskito? Meditasi ketenangan itu kita mulai dari apa yang kita hadapi dulu, problem finansial, rumah tangga ataupun usaha. Secara pemikiran atau secara permasalahan kalau sudah dipahami, ya kita terima, kita berdamai dengan diri kita, kita pasrah. Habis itu kita sebelum bermeditasi, kalau bisa kita menggunakan teknik seperti berdoa. Saya berniat bermeditasi. Saya bermeditasi ini berniat apa yang saya perlukan supaya
dipulihkan ekonominya, dibebaskan dari masalahnya, diberikan jalan keluar, usaha diberi lancar, baru kita ambil tatanan seperti kalau orang Jawa sandakap berlaku tunggal atau bersila yang nyaman setegak mungkin punggung. Kita tarik napas dulu dari hidung, kita tahan di area perut, kita buang agar negatif ini keluar, agar rileks otot-otot pikiran dan badan. Sebanyak mungkin antara 10-30 boleh. Kalau habis sudah rileks, baru kita tarik napas, kita tahan, baru kita sampaikan melalui pikiran apa yang diinginkan. Seumpamanya besok daganganku lari, dapat omset sekian, tarik lagi, dada tahan, sampaikan ke pikiran, salurkan energi ke pikiran, bicara lagi melalui pikiran untuk menciptakan atau menyampaikannya. Bentar Mas, Keluarkan hidung. ngapunten saya potong bentar. Jadi pelan-pelan supaya teman-teman bisa sekaligus paham dan mencerna dan sekaligus bisa mempraktekkan. Tadi disinggung bahwa ada 3 tahap ya di dalam proses meditasi gitu ya. Nah, yang pertama tarik nafas gitu kan. Nah, ternyata ada teknis untuk menahan nafas ya. Itu diletakkan di mana, Mas? Kalau nafas yang ditahan tadi perut. Di perut. Oh, baik. Setelah di perut, kalau kita lakukan 10-30 kali, kita mendapat rileks di pikiran, di tubuh, otot-otot kita rileks, baru kita tarik hidung, tahan di dada. Oh, naik Mas ya. Jadi sekuat mungkin. Setelah di perut, habis itu naikkan ke dada gitu ya. Nah, oke. Habis itu salurkan ke pikiran energinya atau disugestikan di pikiran. Ini penting nih Mas. Anda ingin apa? Jadi kalau sudah mencapai di titik atas gitu ya, di pikiran gitu. Jadi apakah teman-teman bisa mengafirmasikan sebuah materi yang dibutuhkan gitu ya? Yang penting tahu ada badan atau alatnya, bahan atau alatnya. Gitu ya. Contohnya alat itu kita usaha punya jelas usahanya, tinggal kita kembangkan, kita tarik dari segala penjuru angin, segala orang laki perempuan datang beli di tempatku. Nah, berarti sama halnya dengan ini Mas ya. Ketika sudah mencapai di pusat pikiran, itu baru teman-teman mengafirmasikan itu ya. Kita sampaikan atau kita ciptakan. Oh, siap. Nah, ini khusus ini Mas. Ini biasanya banyak diharapkan oleh teman-teman terkait meditasi penyembuhan. Meditasi penyembuhan. Misal nih, ada teman-teman ini kan sering banyak ada problem di perut gitu ya. Di perut ada yang bisa terkena asam lambung, terus kemudian ada yang memang di hati itu terasa sakit. Nah, itu bagaimana Mas cara mempraktekkan meditasinya itu? Ya, meditasi kita tarik nafas, kita salurkan energi kita di cakra dasar, di bawah ini, tulang ekor, paling bawah. Cakra belakang ya? Ya, cakra dasar. Oh, ya. Nanti ada terasa kayak pusaran atau hangat atau energi yang tidak pernah kita rasakan di tubuh, kita tarik ke atas. Sampai ke arah cakra mahkota. Pikiran ini ya, cakra mahkota ini apa di pikiran itu letaknya? Di atas ini. Oh, di pikiran itu. Baik. Nah, kemudian ini kan kaitannya dengan penyembuhan gitu Pak. Nah, itu yakin ya Mas ya, teman-teman bisa. Yakin gini. Ya, pertama keyakinan itu penting kepada Sang Penciptanya dulu. Kedua, harus punya kepercayaan diri. Kalau otak kita, pikiran kita sudah menyampaikan, aku lor, sedangkan itu belum tentu sakit. Umpama kita periksakan ke dokter, ternyata tidak ada penyakitnya karena pola pikir. Karena rasa yang di tubuh kita itu sakit, begitu sakit. Cuma soal rasa ya Mas ya. Oke. Mas, yang wajib kita harus periksa dulu secara medis. Oh, siap gitu. Mas, misal nih Mas ya, mumpung kita lagi bertatap muka dengan teman-teman yang melihat video ini ya. Ayo Mas, sekalian dipraktekkan Mas. Misalnya teman-teman yang di rumah nih, ini punya problematika dalam pasti punya masalah tentang
tubuhnya itu Iya. merasa sakit. Intinya meditasi kesehatan lah, Mas. Iya. Nah, oke, mulai dari sekarang boleh Mas supaya nanti bisa ditiru teman-teman di rumah. Nah, yang pertama apa dulu nih yang harus kita lakukan? Apakah ada kiat mandi dulu gitu? Sebenarnya pertama yang harus kita lakukan tetap dalam secara keyakinan kita berdoa Mhm, kepada Tuhan atau Sang Pencipta kita mhm, untuk memohon. Kedua, kalau untuk melepaskan segala keterikatan negatif, mhm, harus bersih diri, mandi atau mensucikan diri. mhm, mhm. Nah, pas waktu mandi itu Mas, Iya. bagaimana teknik-teknik yang dilakukan? Apakah pertama harus sungkem dulu, lalu kemudian mengaktifkan energi air, elemen air itu dulu atau Nah seperti itu apa? kalau untuk itu kita bisa pakai air Mhm, yang memang baru diambil dari sumur atau dari keran mhm, yang bukan air nandon biasanya itu. Nah itu baru kita olah, pakai garam juga bisa, mhm, pakai pandan juga bisa, pakai kayu manis juga bisa. mhm, mhm, siap. Nah, Pandan, garam, atau kayu manis, kayu manis. Nah, iya, ini teman-teman yang penting. Itu dicampurkan di airnya di ya, Mas? airnya. Baik. Lah, Kalau doa mantra atau mhm, teknik yang mestinya untuk lebih detail bisa ketemu langsung bisa juga. mhm, mhm. Nah, diambil jam 00.00, Oh, waktunya jam 00.00 kosong-kosong ya. itu ya? Contoh kita pakai air habis ambil dari sumur atau dari keran kita pakai garam Hmm. secukupnya, Itu dipisah pakai bak mandi bak seperti mandi itu? sendiri Oh, aja, siap. Gitu ya. Dan secukupnya. secukupnya ya. Iya, Jadi apa tadi, Mas? Pandan, garam, garam, pandan, kayu sama manis. kayu manis itu dicampur jadi satu. 3 Enggak, beda-beda. beda-beda. Ada yang pakai garam, Ya, garam aja. umpamanya negatifnya terlalu tinggi, Mhm, medis atau non medis. Non medis nih umpamanya, kita mhm. pakai pandan, garam. Oke, kalau non medis pakai pandan Ah, sama garam. sebelum kita melakukan mandi, berusahalah kita untuk bersih, berdoa, Mhm, memohon. Nah, di saat campur air garam dan pandan, kita hayati air ini apa, hmm, sumbernya dari siapa, siapa yang menciptakan. hmm, Kalau sudah paham tentang itu, konsep personalnya, baru kita mulai mandi. Yang mujar pakai tangan gini, hmm, diambil di sini sesuai keyakinan. Kalau Muslim, ya Allah. Kristen juga bisa Tuhan, tergantung sesuai keyakinan. Sampai air itu benar-benar habis dari timba. hmm. Di saat nanti ada fenomena atau suatu bentuk reaksi dari yang kita lihat walaupun terpejam, nggak perlu takut, terus saja Lakukan terus saja ya. lakukan. Itu bagian dari reaksi ya, Mas ya. Oke. Nah, satu kali umpama belum ada reaksi, kedua nanti ada reaksi di badan tidak enak, ada yang sakit, ada yang lain aneh-aneh pokoknya rasanya. Setiap individu beda-beda. Siap, siap. Ada yang nggak kuat sampai istilahnya itu jatuh, umpama gitu. Itu enggak masalah, Mas? Nggak masalah. Oke. Ibaratnya di sini kan kita menetralisir dari negatif Energi yang negatif itu mandiri ya. sifatnya. Mhm. Lalu Mas ada kiat mantra atau doa Ada sebenarnya. boleh disebutkan Mas? Contohnya aku berniat mandi untuk mensucikan diri dari segala keterikatan, dari Hmm, segala permasalahan. mhm, Intinya seperti itu, kembali dari Sang Pencipta kita nanti. mhm, mhm, Contohnya seperti yang simpel aja. Tapi kalau mantra, doa memang ada sendiri. mhm, Kan setiap individu kan punya keyakinan masing-masing. Di Indonesia kan banyak mhm, keyakinan. Jadi sesuai agama atau keyakinan masing-masing aja. mhm, mhm. Lalu itu pakai pakai harus pakai sampo gitu misalnya? Sebelumnya kalau bisa mandi bersih pakai sampo baru itu cepat Oh, mandi. siap, baru pas ritualnya ini Iya, tinggal siap iya, tadi yang disampaikan itu ya. iya. Oke. Ada lagi Mas selain sesudah mandi gitu ya? Ya ada. Ya, oke, dilanjutkan. Sesuai keyakinan masing-masing. Kalau muslim silakan tahajud Hmm, atau berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Kalau hmm. nggak bisa bermeditasi. Oh, siap. Nah, kalau kalau bagi yang teman-teman muslim Ya, bisa mengambil sholat malam itu iya, ya, tahajud itu. tahajud. Nah, ini bagi teman-teman yang sukanya meditasi ini, Mas. Iya, Nah, bagaimana kiat-kiat meditasi yang harus dilakukan? meditasi yang harus dilakukan. Kita cukup mengolah napas, menarik napas dari hidung, Mhm, keluarkan dari hidung. Kita cukup mengamati masuk keluarnya
nafas, itu ya. menikmati karena pemberian Sang Pencipta ini. Seumpama ada reaksi di logika atau pikiran kita atau di panca indera kita, jangan terpengaruh. Tujuan kita kepada Sang Pencipta kita, mencari jalan keluar atau pemberesan di tubuh dari negatif. Nah, di samping itu juga aura lebih bagus. Kedua, finansial juga lebih bagus. Kita kalau rutin ini, ketiga lebih berenergi dan sehat, tenang. Oke, itu penjabarannya ya Mas ya. Kurang lebihnya Nah, seperti itu. secara teknisnya ini Mas, teman-teman bisa meniru. Maksudnya kita duduk atau posisi apa yang harus dilakukan ketika meditasi itu? Kiat-kiatnya meditasi. Ya teman-teman kita duduk dulu gitu. Iya, kita duduk dari posisi yang nyaman, atau kita pakai lemek atau apa. Alas ya. Alas ini. Nggak tahu itu dari kain, nggak tahu dari yang pokoknya yang agak empuk dikit. Kalau nggak terbiasa kan biasanya nggak nyaman pada duduk. Kita ambil posisi sila, duduk yang tegak, punggungnya lurus, kepala ya juga harus lurus ke depan. Yang pertama pada Dimas, jangan cepat. Pertama duduk yang rileks, kemudian punggung lurus, punggungnya yang lurus, mukanya tatapannya depan lurus, mukanya bertatap ke depan, ya lurus. Lalu kemudian bentuk tangan dan kakinya tangannya seperti ini, kita ambil posisi siap. Kalau mau gini silakan, Pakai mudra bisa gitu ya. Pakai gini silakan. Diambilkan di posisi ini dada. Kalau yang pakai bentuk itu ditempelkan di dada. Ya, nanti ada energi di area telapak tangan ini. Siap. Oke. Ya, luar biasa ini Mas, kita dapat banyak ilmu yang disampaikan tadi. Nah, ini nanti bisa dipraktekkan oleh teman-teman ya. Silakan dicoba 1 minggu. Apa reaksinya nanti? Pasti ada reaksi ya. Rutin itu Mas ya dalam 1 minggu konsisten, rutin. Oke. Saya jam 00. Oke. Saya simpulkan jadi teman-teman. Jadi sebelum tadi disampaikan adalah yang pertama harus diambil posisi bersuci ya Mas ya. Panyucen lah bahasanya orang Jawa itu panyucen dulu. Nah, kemudian teknis mandinya seperti itu tadi. Kalau mau membuang energi negatifnya bisa pakai garam sama pandan ya. Oke, terus lanjut kemudian mengguyur semua badan. Setelah itu selesai boleh mengambil posisi meditasi tadi. Sholat sesuai keyakinan muslim. Kalau yang muslim bisa sholat tahajud gitu ya Mas ya. Oke, siap. Baik teman-teman, itu yang bisa disampaikan untuk kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat gitu ya Mas Waskito. Nah, satu saat kita akan mengulas kembali. Terima kasih ya atas kesediaannya kali ini. Salam Rahayu. Rahayu.